Saudara-saudara, mari kita berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-12. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Pria membaca satu kali dan wanita membaca menyusul. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Wanita menyusul satu kali membaca dari ayat 5. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu karena firman yang suci, firman yang hidup, kebenaran yang diwahyukan kepada umat manusia sudah Tuhan berikan kepada kami juga. Dan kami berterima kasih pula karena janjimu, rohmu yang kudus akan memimpin gerejamu masuk ke dalam segala kebenaran. Itu sebab kami menanti setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap saat akan pimpinanmu, pencerahanmu, untuk menjadikan kami makin insyaf dan mengerti firmanmu yang hidup dan yang kudus itu, sehingga kami boleh dididik, kami boleh disempurnakan, diperlengkapi dengan kebenaran yang tidak terduga limpahnya. Berkatilah jam ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati hari-hari yang lampau. Dengar doa kami, urapi hamba-Mu yang hina ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus melawan, menentang orang-orang yang menentang Dia. Mereka yang begitu kurang ajar dan begitu melawan Tuhan Yesus diterima oleh Tuhan dengan sesuatu jiwa yang tidak mau berkompromi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat beberapa tahap di mana Yesus Kristus menerima segala sesuatu yang tidak setuju dan yang tidak taat kepada Dia. Sehingga Alkitab mengatakan, kamu yang menerima tantangan dari orang berdosa tidak pernah mengalirkan darah sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengalirkan darah. Saudara-saudara, Yesus Kristus menerima tantangan daripada orang dunia, menerima tantangan dari orang Yahudi, menerima tantangan dari mereka yang mengaku diri mempelajari Taurat, mengaku mereka menerima tantangan bahkan daripada murid yang menjual Dia, yang menyangkal Dia, dan saudara-saudara, akhirnya Dia dinaikkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, hari ini kita masuk ke dalam bagian kedua daripada apa yang menjadi contoh di dalam diri Yesus Kristus, dan juga apa yang harus kita terima pada waktu kita menerima sesuatu yang disebut sebagai didikan, ganjaran, dan hajaran dari Tuhan Allah sendiri. Nah saudara-saudara, ini merupakan hal yang kelihatan di dalam fenomena ada persamaan, yaitu hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat kita rasa susah sekali. Saudara-saudara, tetapi berbeda sekali terima kesulitan yang kita terima dibandingkan dengan kesulitan yang diterima oleh Yesus Kristus. Mengenai ganjaran, mengenai pendidikan, mengenai hajaran,
Ini 3 istilah yang muncul di dalam bagian ini. Ini merupakan satu perkembangan konsep yang tidak menjadi sesuatu yang sangat sistem di dalam Perjanjian Lama. Boleh saya katakan penulis dari Ibrani mensistematiskan ini dan menjadi satu bagian yang paling penting bicara tentang pengajaran Tuhan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, apakah arti dari ganjaran? Apa arti dari pengajaran? Penghajaran, ganjaran, dan pendidikan yang dari Tuhan. Ini berarti sesuatu rencana Tuhan untuk menyempurnakan anak-anaknya. Dan dia harus memberikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Saudara-saudara sekalian, hidup kita boleh lancar, boleh tidak lancar. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan kita harus menganalisa kesulitan-kesulitan yang kita terima itu berasal daripada sebab yang bagaimana. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan kepada kita ada kesulitan-kesulitan yang tiba karena itu serangan dari iblis. Ada kesulitan-kesulitan yang tiba karena kutukan Allah terhadap dunia ini. Ada kesulitan-kesulitan yang tiba kepada kita karena dosa kita sendiri. Dan juga ada kesulitan-kesulitan yang tiba kepada kita karena rencana Tuhan mendidik kita. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak membedakan sumber dan penyebab kesulitan, kita hanya ngomel, kita hanya menggerutu, kita hanya merasa susah, dan kita tidak puas kepada Tuhan, tak pernah kerohanian kita bisa maju. Tetapi kalau kita bisa mengerti, kita menemukan dari mana kesusahan itu, sebabnya apa, baru kita menjadi dewasa, kita menjadi makin maju pengertian tentang kebenaran, dan kita makin mendapatkan pendidikan dari pengajaran atau kesulitan yang tiba kepada kita. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan tentang kesulitan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, kesulitan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri itu memang masih boleh dibagi di dalam beberapa macam. Tetapi di sini disangkut pautkan dengan kesalahan kita di hadapan Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita melihat ada 2 macam manusia, semacam yang mau menerima pengajaran dari Tuhan, semacam lagi tidak mau menerima pengajaran dari Tuhan. Saudara-saudara, dan kita melihat barang siapa yang tidak rela dididik, tidak rela menerima pengajaran daripada Tuhan, waktu ditegur oleh orang rohani yang lebih tinggi derajatnya daripada dia selalu reaksinya marah dulu. Ini adalah ciri khas dari orang yang tidak mau maju, orang yang tidak bisa dididik, orang yang tidak mungkin mempunyai kemahiran kerohanian karena tidak pernah mempersiapkan mentalitas untuk dididik. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita jelas melihat ada orang-orang semacam ini. Dan yang paling kontras di dalam kitab suci adalah 2 raja. Yang satu adalah Saul, yang satu lagi adalah Daud. Saul adalah raja pertama. Dia adalah orang yang diinginkan oleh bangsanya supaya menjadi pemimpin di dalam militer, di dalam politik, di dalam masyarakat mereka. Maka mereka menginginkan seorang raja, dan mereka memilih Saul yang jauh lebih tinggi satu kepala dari orang biasa. Saudara-saudara, Tuhan begitu menerima akan petisi mereka. Tuhan begitu mengerti akan kemauan dan hak asasi manusia yang mau demokrasi. Inilah kemauan manusia, inilah satu suara dari rakyat. Maka yang membuat susah rakyat ini adalah mengakibatkan Samuel datang kepada Tuhan dengan berkata, seharusnya harus bagaimana saya memperlakukan diri di hadapan mereka. Karena rakyatmu menginginkan seorang raja. Mereka bosan akan pimpinanmu. Mereka tidak terima teokrasi. Mereka dengan kuasa demokrasi minta seorang raja. Saya sendiri melihat ini satu ironis yang paling besar di dalam sejarah manusia. Di sini berkata kepada kita, demokrasi membunuh demokrasi. Ini pertama kali manusia mau supaya dari hak mereka memilih seorang raja. Akibatnya Tuhan berkata, engkau pilih raja. Raja itu akan memberikan
tekanan lebih banyak, pajak lebih banyak, dan kesulitan-kesulitan yang menindas kamu. Dan setelah raja dipilih karena hak manusia, di situ hak manusia mulai ditindas. Saudara-saudara sekalian, mengapa memilih Saul? Karena Saul mempunyai satu syarat, mempunyai kualifikasi alamiah, tubuhnya besar, orangnya ganteng, mempunyai kekuatan lebih dari orang biasa, sehingga dipilih. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang humor. Tuhan memanggil Goliat yang jauh lebih besar dari Saul untuk membuat sulit orang Israel. Saudara-saudara, kalau engkau bisa menemukan kitab suci, cara-cara Tuhan bekerja dengan sifat humornya Tuhan, saya kira engkau bisa menemukan pasal-pasal yang tidak ada di systematic theology. Teologi-teologi barat terlalu mensistematiskan seluruh kitab suci, sehingga banyak hal dalam kitab suci yang belum digali. Saudara-saudara, Allah tidak mungkin dipermainkan manusia. Pada waktu manusia mau mempermainkan Allah, Allah gampang sekali mempermainkan manusia kembali. Alkitab mengatakan akhirnya Saul yang begitu tinggi, begitu gagah, begitu besar, ketemu Goliat, dia tidak berani keluar. Itulah kegagalan rencana manusia. Manusia merencanakan, bersuara, mayoritas, demokrasi, minta Tuhan taat kepada manusia. Mereka pilih raja. Engkau pilih raja yang kepalanya lebih tinggi dari orang lain. Tuhan panggil Goliat yang 3 kali lebih tinggi kepalanya untuk bikin kamu kaget. Dan Saul yang dipilih tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, kalau engkau kembali melihat lagi kitab suci riwayat Saul, dia mencuri, menahan sesuatu yang anggap indah dan tidak dibunuh, tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu Tuhan panggil Samuel untuk menghajar dia, mendidik dia. Dan kalimat yang menjadi prinsip dalam seluruh kitab suci, lebih baik taat kepada Tuhan daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ini kalimat menjadi kalimat pedoman bagi pelayanan saya. Lebih baik taat kepada Tuhan dari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Gereja gagal adalah gereja-gereja yang melihat persembahan banyak, lupa prinsip Alkitab. Melihat orang kaya datang, lupa prinsip bagaimana harus kita mengajar mereka, memimpin mereka berjalan di dalam rencana Tuhan, bukan hanya menerima persembahan dan senang saja. Saudara-saudara sekalian, Tuhan perlu persembahan manusia. Seluruh dunia milik Tuhan. Tapi barang siapa yang memberikan uang, memberikan persembahan melalui cara perdagangan yang licik, orang itu tidak diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, gereja ini harus menjaga diri terus menerus, tidak kejebak oleh uang. Gereja ini harus terus menerus bertahan di dalam menjalankan prinsip taat kepada Tuhan, yang lebih penting daripada persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku benci, aku sudah bosan akan persembahan-persembahan yang sampai itu minyaknya mengalir menjadi laut. Buat Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Aku bosan akan hari tanggal 1, tanggal 15. Aku bosan akan hari Sabat. Aku bosan akan korban-korban yang kau berikan kepada aku. Dan diseru oleh Yesaya, berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Saul mendengar kalimat-kalimat daripada Samuel yang mewakili Tuhan memberikan pengajaran kepada dia. Bagaimana reaksinya? Dia tidak senang. Dia tidak terima dengan baik. Dia membela diri. Kami sebagai senior daripada pelayanan, saya sangat gampang melihat seorang murid atau seorang pendeta besok bisa dipakai Tuhan tidak. Kalau waktu kesalahan dikasih tahu terus membela diri, hari depannya hancur. Tapi kalau dia rela rendah hati, rela terima, rela memikir lagi, tidak membela, tapi dia mulai robah, saudara, orang itu ada hari depannya. Murid Kongfucu itu 3.000. Di antara 3.000 ada 72 yang dianggap baik. Di antara 72 yang paling dekat dia ada satu, hanya satu yang Kongfucu menganggap paling baik, yaitu Yan Hui. Dan Kongfucu satu kali memuji tentang Yan Hui. Dia mengatakan cuma satu kalimat, Hui ye bu all go. My student, this one never repeat the same fault. Dia tidak pernah mengulangi kesalahan yang diberitahu. Saudara-saudara, kalau Kongfucu mengatakan ini salah,
Dia bilang, oke, terima kasih guru. Sesudah itu tak pernah lagi di seumur hidupnya mengulangi kesalahannya. Itu bikin Konfusius sangat senang. Dan Konfusius begitu sayang kepada dia. Memuji dia di belakang dia kepada murid-murid yang lain. Huiye pu all kuo. Pu berarti tidak. All berarti 2 kali. Kuo kesalahan. Dia tidak pernah mengulangi kesalahan untuk kali keduanya. Inilah murid, ini yang didikan, ini yang saya senang. Tetapi sayang sekali Ian Hui meninggal dunia sebelum umur 30. Maka Konfusius nangis setengah mati pada waktu murid yang terbaik itu meninggal dunia. Dia mengatakan, surga akan membinasakan akukah? Surga akan membinasakan akukah? Mengapa murid yang terbaik ini begitu mudah meninggalkan dunia? Saudara-saudara, sebagai edukator, Mencius mengatakan ada 3 sukacita yang besar manusia di dalam dunia. Ini semua ada reaksi manusia terhadap wahyu umum menurut teologi reform. Nah saudara-saudara, berarti ada kebenaran-kebenaran di dalam dunia kultur, di dalam dunia filsafat, di dalam dunia agama. Ada kebenaran-kebenaran mirip dengan Alkitab. Saya tidak katakan kebenaran-kebenaran yang mirip dengan Alkitab itu adalah wahyu umum, karena itu terlalu teledor. Itu ada reaksi manusia terhadap wahyu umum yang tetap ada cemarnya diakibatkan oleh kejatuhan manusia di dalam Adam. Dan Mencius mengatakan kalimat yang indah sekali. Dia mengatakan pertama, lihat ke langit. Kedua, lihat ke hati. Tidak bersalah kepada surga, tidak bersalah kepada manusia. Itu sukacita pertama. Kedua, melihat papa mama masih hidup, saudara-saudara semua sehat. Ini sukacita kedua. Ketiga, mendapatkan murid yang betul-betul bermutu, boleh mendidik dia, meneruskan sejarah. Itu sukacita ketiga. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita yang sudah mulai tua melihat ada penerus kita yang betul-betul takut kepada Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh mempelajari firman, betul-betul jujur, betul-betul menjadi orang gentleman, betul-betul tidak pakai licik, betul-betul sungguh-sungguh hatinya suka menggembala, suka mengajar, suka menginjil, kita mati pun rela. Sekali lagi saya mengulangi sesuatu hal yang saya rasa kesal sekali. Waktu saya mengajar Konfusianisme, Konfusius membagi manusia sebagai gentleman and little man. Orang gentleman yang dipikirkan semua kebenaran, yang little man yang dipikirkan semua keuntungan. Orang yang gentleman itu terus mendidik diri. Orang little man selalu mengatakan orang lain salah. Itu bandingan itu puluhan. Gentleman, little man, gentleman, little man. Setelah saya mengajar anak-anak yang baik di sekolah teologi atau orang yang ikut kuliah, selesai saya memberikan satu ujian dengan kalimat jujur di hadapan Tuhan. Kamu menilai diri gentleman atau little man? Saudara-saudara, ada satu sekolah teologi, muridnya kira-kira 7% mengaku saya termasuk little man. Setelah mempelajari akan filsafat orang dunia yang agung, baru sadar dia jadi Kristen pun tidak bisa dianggap sebagai orang gentleman yang agung karakternya. Karena yang dipikirkan terlalu licik, yang dipikirkan terlalu untung, yang dipikirkan sendiri, yang dipikir hal yang remeh. Lalu saya mau tanya, kalau pemimpin-pemimpin Kristen termasuk orang-orang little man, bagaimana menginjili orang-orang gentleman yang belum Kristen? Ini tantangan besar. How can we evangelize those gentlemen outside of Christian, outside of the church? Di dalam dunia bukan orang semua bodoh, bukan semua orang jelek. Ada orang baik yang berdosa. Orang baik yang berdosa sama orang jahat yang Kristen, bagaimana? Jawab. Orang baik yang berdosa sama orang jahat yang Kristen, bagaimana? Nggak bisa jawab. Jangan-jangan kamu orang jahat, maka tidak berani jawab. Saudara-saudara, tidak ada orang baik, semua orang berdosa. Tapi di antara orang berdosa, jikalau ada orang yang kelakuannya kelihatan lebih baik dari orang namanya diri Kristen tetapi tidak bertobat, Tuhan akan berkata, orang-orang di luar Kristen yang melakukan kebaikan tetap diterima baik oleh Tuhan, bukan diselamatkannya. Jangan kita salah dan tafsirnya seperti Vatikan kedua, ada orang yang diselamatkan di luar Kristus. Tidak ada.
Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat pendidikan pengajaran dari Tuhan memperlengkapi kita. Dan Saul ada orang yang tidak mau menerima pendidikan itu, tidak mau menerima pengajaran. Dia mau membela diri. Saya mengajar, ada alasannya gini. Jawaban daripada Samuel, kau menghina Tuhan, maka Tuhan sekarang akan menghina kamu. Kau meremehkan pelayanan kepada Tuhan, Tuhan tidak pakai lagi engkau. Sesudah itu Saul dikucilkan dan Tuhan berkata, aku sudah memilih seorang yang sesuai dengan kemauanku untuk menjadi raja mengganti Saul. Siapa dia? Daud. Saudara-saudara, apakah kelebihan Daud? Sebenarnya yang lalu waktu saya berkhotbah mengenai ayat ke-32, Daud kita memakai 3 kali khotbah untuk memikirkan tentang hidup dia dan kelebihan dia. Waktu saya melihat makalah lagi yang dicetak di Singapura, saya melihat ada hal yang harus saya tekankan kembali. Daud mengerti isi hati Tuhan. Yang paling penting, dia mengerti kristologi. Tidak ada orang di seluruh kitab suci sebelum dia mengerti kristologi lebih daripada dia. Kita semua mengetahui Yesus anak Allah. Mulai dari siapa? Mulai dari Daud. Kalau tidak ada Daud dan Mazmur pasal kedua, tak pernah orang Kristen dari perjanjian lama menemukan bahwa Allah mempunyai anak. Engkau anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Aku menjadikan engkau pemegang tongkat besi untuk menghancurkan semua musuhmu di seluruh ujung bumi. Aku serahkan seluruh dunia kepada engkau. Saudara-saudara, siapa yang berkata kepada kita Allah inkarnasi? Daud mulai lebih dulu daripada Yesaya. Daud mengerti isi hati Tuhan sampai mengerti apa yang menjadi kristologi yang terpendam di dalam sesuatu sifat ilahi dari kekal yang rahasianya baru terbongkar menurut Paulus pada akhir zaman, tetapi sudah diungkapkan oleh Daud. Tidak ada orang mengerti kesengsaraan Kristus seperti Daud. Tidak ada orang mengerti penderitaan Yesus Kristus seperti Daud. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kalimat dari mana? Dari Daud. Daud mengerti dulu. Satu tulang pun tidak dipatahkan dari Daud. Dia adalah Tuhan, tapi dia ada keturunan Daud. Ini dari Daud. Ini semua merupakan pengungkapan dari pengertian Daud sampai isi hati Tuhan sedalam-dalamnya. Kita kalau membicara tentang sesuai dengan isi hati Tuhan, Daud sesuai dengan isi hati Tuhan. Oh, dia melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Itu sampai di situ tafsiran kita. Tapi saudara-saudara, mari kita melampaui semua tafsiran-tafsiran dalam sejarah, menemukan lebih dalam dari apa yang terisi dalam Alkitab. Saudara-saudara, Daud mengerti isi hati Tuhan. Bukan saja kelakuannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bahkan apa yang dipikirkan di dalam pikiran Allah yang mau diwahyukan kepada manusia dibocorkan kepada Daud dan dia mengerti dulu. Dan Daud kalau dibanding dengan Saul ada seorang yang teachable, yang bisa dididik, yang bisa menerima didikan. Kita tidak pernah melihat orang sempurna. Orang sempurna itu berada di ide. Orang sempurna itu berada di motivasi. Orang sempurna itu berada di sasaran terakhir. Orang sempurna itu berada di kualitas, bukan di kuantitas. Orang sempurna itu berada di dalam sesuatu perfect idea yang menjadi sasaran dia berjuang seumur hidup. Tetapi saudara-saudara, Daud sebenarnya mempunyai kesempurnaan yang luar biasa. Yaitu pada waktu dia dididik, dihajar, dia terima. Bedanya Saul sama Daud adalah Saul kalau dikasih tahu salahnya dia tolak, dia bela. Tapi kalau Daud dikasih tahu salahnya, dia menangis, dia bertobat dan dia minta Tuhan mengampuni dia. Saudara-saudara, saya kira tidak gampang kita meloloskan diri dari pengaruh lingkungan di tengah-tengah zaman di mana kita berada. Demikian juga zaman Daud. Daud sulit mengalahkan suasana, sulit mengalahkan kebiasaan daripada zaman itu, di mana dia ikut juga berzina seperti raja-raja. Raja-raja yang mana sih yang tidak berzina? Raja-raja di seluruh dunia dari zaman ke zaman, mana sih yang setia hanya kepada seorang istri? Sehingga Daud menganggap ini kebiasaan terlalu populer, terlalu biasa daripada semua zaman. Apalagi mempunyai kedudukan tinggi seperti itu. Dari pada waktu Nabi Nathan datang kepada dia menceritakan sesuatu secara objektif.
Akibatnya ada Daud tidak tahu yang diceritakan itu tentang dia sendiri. Dan dia berkata, ya orang itu harus mati. Kenapa dia mengambil domba orang lain untuk menjamu orang yang menjadi tamu di rumahnya. Padahal orang lain hanya mempunyai seekor domba. Dia mempunyai begitu banyak. Orang seperti ini kurang ajar, tamak, egois, harus mati. Nabi Nathan mengatakan, itulah kamu. Kamulah orang itu. Pada waktu raja menerima teguran dari Nabi, biasanya dia mungkin seperti Herodes, mengpenggalkan kepala dari Yohanes Pembaptis. Mungkin dia menolak, mungkin dia mempenjarakan. Tapi Daud pada waktu itu langsung mengaku saya berdosa. Mau diajar, mau dididik, mau diganjar. Saudara-saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan memberikan kepada Daud hajaran. Memberikan pukulan, ganjaran. Yang dipilih. Engkau harus, meskipun engkau raja, harus dididik, harus dihajar, harus menerima ganjaran. Saudara-saudara, manusia kalau sudah matanya kena duit, tidak mungkin lagi melihat segala kebenaran dengan jelas. Kalau sudah mempentingkan uang, motivasi mulai rusak. Kalau yang diutamakan adalah harta, adalah uang, adalah keuntungan, adalah kekayaan, rohaninya tidak pernah murni. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mempunyai kemungkinan mendapatkan uang, hatinya tetap suci dan murni kepada Tuhan, setia. Itu orang bahagia. Paulus mengatakan, aku sudah mengetahui bagaimana menghadapi kekayaan. Aku juga mengetahui bagaimana menghadapi kemiskinan. Saudara-saudara, banyak pendeta gagal karena miskin. Sudah miskin mulai goyang ekor kepada orang kaya. Banyak pendeta sukses karena dia taat kepada Tuhan. Tapi sudah sukses, sudah kaya, mulai rusak lagi. Karena apa? Karena menjadi budak dari keuangan. Paulus mengatakan, aku mengetahui bagaimana menghadapi situasi kekayaan. Aku juga mengetahui bagaimana menghadapi situasi kemiskinan. Waktu miskin tahan diri, waktu kaya juga tahan diri. Mencius berkata, waktu kaya tidak berzina, waktu miskin tidak berubah niat, waktu diancam dengan senjata tidak berkompromi. Itulah orang gentleman yang sungguh-sungguh. Semua hamba Tuhan yang betul-betul sukses dinyatakan di hadapan Tuhan dan manusia, mereka memiliki karakter seperti ini. Saudara-saudara, waktu Daud berdosa, ditegur, dia tidak membela, dia tidak marah, dia tidak rasa malu lalu menyingkirkan diri, atau dia berusaha untuk menghancurkan yang menegur dia. Dia mengaku diri salah, dia memperbolehkan. Dan dia tidak mungkin tidak memperbolehkan juga apa yang diperbuat oleh raja yang paling mulia. Semua dosanya dicatat di dalam kitab suci. Di mana sih ada sejarah yang mencatat dosa raja pada waktu raja itu masih hidup? Kecuali Alkitab. Raja berzina, raja merebut istri orang lain, mematikan suaminya dengan cara siasat yang kurang sopan dan kurang baik. Saudara-saudara sekalian, kita berada di dalam satu zaman yang pemimpin-pemimpin yang begitu tidak mempunyai etika dan tidak mempunyai bijaksana dan kesucian daripada Tuhan. Tidak mau menerima ajaran, tidak mau menerima ganjaran, tidak mau menerima pendidikan. Di sini dikatakan, jikalau engkau tidak mau menerima pendidikan dari Tuhan, engkau bukan anak Tuhan. Ini merupakan satu vonis yang besar sekali, saudara-saudara. Apa artinya pendidikan dari Tuhan? Apa artinya ganjaran? Apa artinya hajaran dari Tuhan? Hajaran lain dengan hukuman semua. 1, 2, 3. Hajaran lain dengan hukuman. Hukuman untuk bukan anak. Hajaran khusus untuk anak. Ini bedanya, saudara-saudara. Mereka yang dihukum oleh Tuhan tidak dianggap sebagai anak. Mereka yang dihukum oleh Tuhan dibuang dari keluarganya Tuhan. Mereka dianggap dihukum oleh Tuhan. Mereka dianggap tidak bisa didik. Maka dihukum sudah cukup. Saudara-saudara, neraka itu bukanlah semua sesuatu ganjaran. Neraka itu hukuman. Api neraka itu adalah pengadilan yang terakhir dan hukuman yang untuk selama-lamanya. Itu bukan hajaran. Itu bukan ganjaran. Itu bukan pendidikan. Pendidikan adalah untuk anak. Mari kita yang mengaku diri anak-anak Tuhan, kita mau dididik, kita mau dihajar,
Dan kita tidak membela diri, berkata kepada Tuhan, nyatakanlah kelemahanku, beri kekuatan kepadaku untuk mengakuinya, dan juga memberikan kepada aku keberanian untuk berubah. Dengan sikap demikian kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ajaran tentang ganjaran dan pendidikan ini, kita melihat beberapa poin yang penting. Pertama, di dalam pendidikan, di dalam pengajaran, ganjaran yang kita terima membuktikan kita milik Tuhan. Ini hiburan pertama. Karena saya milik Tuhan, maka Tuhan mengajar saya. Karena saya milik Tuhan, maka Tuhan mendidik saya. Karena saya milik Tuhan, saya diberikan kesempatan menerima ganjaran-ganjaran seperti ini. Karena Dia Tuhan. Pemilikan itu ada pada Dia. Kedaulatan itu ada pada tangannya. Saya milik Tuhan, Tuhan memiliki saya. Maka Tuhan mendidik saya. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ini poin pertama. Saudara-saudara, jikalau kita masih mau dididik oleh Tuhan, berarti Tuhan masih menyatakan hak kedaulatan atas semua yang Dia miliki. Sehingga kita masih diakui sebagai milik Tuhan. Kedua, di dalam ganjaran kita mengerti relasi. Mengapa Tuhan menghajar saya? Mengapa Tuhan mendidik saya? Karena ada relasi yang erat. Dia bapak, saya anak. Saudara-saudara, satu kali anak perempuan saya yang pertama mengatakan, Papa tidak cinta saya. Saya bilang, siapa bilang sama kamu Papa tidak cinta? Papa kalau cinta saya, mengapa pukul saya? Saya bilang, karena aku cinta, maka aku pukul kamu. Saya bilang lagi, karena cinta maka aku pukul. Dia terus teriak, enggak, makin lama makin keras. Kalau cinta tidak pukul, kalau pukul tidak cinta. Sulit mengharmoniskan dua hal ini. Karena cinta maka dipukul. Bukan pukul sampai dia luka atau cacat. Tuhan telah menciptakan daging yang banyak di pantat. Sehingga pukul keras sakit pun tidak melukai dia. Itu bijaksananya Tuhan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau Papa cinta saya, Papa tidak pukul saya. Tidak, Papa cinta maka pukul kamu. Dia sulit terima. Sulit terima. Satu kali lagi saya gendong anak orang lain dengan lembut. Dia iri hati. Karena saya sama anak saya keras, sama orang lain tidak keras. Maka dia melihat saya gendong orang lain, dia datang dari jauh pelan-pelan. Sampai di dekat sama saya, dipukul saya, terus dia pergi. Setelah dia pergi, saya bilang, kenapa pukul Papa? Papa tidak cinta saya, cinta anak orang lain, dia bilang. Lalu dia menangis dengan suara keras. Mungkin saya kurang cara yang baik. Tapi saya pakai sebagian waktu yang cukup lama untuk menjelaskan sama dia. Pelan-pelan dia bisa menggabungkan cinta dan pukul, itu mungkin harmonis. Siapa di antara saudara yang tidak pernah dipukul oleh Papa atau Mama? Coba katakan. Tidak ada, satu pun tidak ada. Oh, ada seperti satu, ada? Oh, tidak, cuma garuk-garuk di sini. Saudara-saudara. Dan saya mau tanya, waktu seorang ibu memukul anaknya, dia memukul secara paksa atau rela? Ibu, paksa, paksa, terpaksa. Tidak berani jawab dipaksa, jadi terpaksa. Terpaksa oleh siapa? Harus. Terpaksa. Dipaksa oleh siapa? Tidak ada. Jadi waktu pukul atas kerelaan, iya atas kerelaan sendiri. Kenapa rela pukul? Karena terpaksa. Jadi rela memaksa diri untuk rela. Semua 1, 2, 3. Rela memaksa diri untuk rela. Mendidik anak begitu. Mengabar Injil juga begitu. Paulus berkata, aku tidak bisa tidak mengabar Injil. Tapi kalau aku melakukan dengan rela, terjemahan Indonesia, kalau dengan kehendak sendiri, itu kurang bagus. Aslinya, aku harus mengabar Injil karena terpaksa. Tapi kalau aku melakukan dengan rela, nah ini paradoks. Rela memaksa diri dan memaksa diri untuk rela. Di dalam melakukan kehendak Tuhan, mengabarkan Injil, melayani dengan susah payah dan begitu capek tetap mau. Itu paradoks. Sama seperti memukul anakmu, itu paradoks. Engkau memukul tidak dipaksa sebelah,
Tidak dipaksa tetangga, tidak dipaksa oleh suami. Engkau tahu ini perlu pukul. Waktu pukul, engkau sekaligus memaksa diri, sekaligus merelakan diri. Itu paradoks. Seorang pendiri gereja di Jakarta, waktu dia masih umur 28 sudah keliling dunia mengabarkan Injil. Orang terkenal yang mendirikan gereja di Jakarta dan juga di Hong Kong, di Taiwan dan banyak tempat di Los Angeles dan sebagainya. Dia adalah anak satu-satunya dan dari keluarga bukan Kristen. Pada waktu dia menerima Yesus Kristus, mamanya marah sekali. Kalau engkau jadi orang Kristen, papamu nanti siapa yang kasih sembahyang? Siapa yang kasih makanan? Dia sekarang tunggu kamu satu-satunya keturunan, ancestor worship. Maka dia mengatakan, boleh percaya, tidak boleh dibaptis. Satu hari dia pulang mengatakan, Ma, saya sudah dibaptiskan. Mamanya lebih marah lagi. Dan tidak lama dia bilang, saya mau menjadi hamba Tuhan. Mama bilang, saya pukul engkau sampai mati. Pukul engkau sampai mati. Pukulnya pakai apa? Pakai sapu tangan. Saya pukul engkau sampai mati. Bisa mati enggak? Gatel pun enggak bisa. Sakit pun enggak bisa. Saya pukul engkau sampai. Itulah ibu. Waktu ibu mengajar anak itu apa? Rela dan paksa-paksa dan rela. Jangan lupa Tuhan itu Bapa kita. Engkau itu anak. Jadi pada waktu Tuhan menghajar kita, padahal dia masih mengasihi engkau. Jangan lupa hajaran-hajaran kadang-kadang menyakiti. Kadang-kadang mempersulit. Kadang-kadang bikin engkau buntu jalan tidak tahu hari depan bagaimana. Tapi jangan lupa tetap berdasarkan cinta kasih. Karena apa? Pertama kedaulatan. Kedua relasi. Ingat pertama kalau saya masih dihajar oleh Tuhan. Dia milikku. Dia berdaulat. Kedua. Kalau saya masih dihajar oleh Tuhan. Ini membuktikan saya mempunyai relasi. Dia Bapakku. Saya anaknya. Relasi itu lebih penting dari apapun. Peribahasa Tionghoa mengatakan. Darah bagaimanapun lebih kental daripada air. Maksudnya. Hubungan engkau dengan mereka. Yang menjadi kawan. Itu hubungan air. Tapi hubungan engkau dengan ayah ibu. Hubungan saudara. Itu hubungan darah. Bagaimanapun darah lebih kental daripada air. Berarti. Jika engkau anak Tuhan. Relasi itu tidak bisa disangkal oleh apapun. Relasi itu tidak bisa disangkal oleh gejala apapun. Oleh tindakan apapun. Meskipun kau berontak. Kau kurang ajar. Kau jauh daripada ayah. Tetap yang mengalir diam darahmu. Mempunyai gen. Mempunyai DNA. Mempunyai sesuatu zat yang berasal daripada Bapa. Jika Tuhan Yesus telah mengalirkan darah menebus kita kembali menjadi anak Tuhan. Relasi itu tidak mungkin hilang. Tidak mungkin lenyap. Tidak mungkin berubah. Tidak selama-lamanya anak Tuhan. Maka kita harus mau dihajar. Mau dididik. Tidak ada jalan lain. Ini kedua. Ketiga. Pendidikan pengajaran daripada Tuhan. Membuktikan dia adalah yang berhak melaksanakan sifat ilahi di atas diri kita sendiri. Allah kita adalah Allah yang mutlak adil. Allah kita juga adalah Allah yang mutlak mengasihi kita. Dan keadilan dan kasih Allah, the loving kindness and the righteousness of God, ini merupakan dua garis yang tak pernah bertemu, tapi tak pernah melawan, melainkan paralel terus menerus. Paralel daripada keadilan Allah dan paralel daripada garis yang kedua, cinta kasih Allah, membuat kita sulit mengerti cara dia menghadapi kita. Sehingga kita melihat seolah-olah Tuhan berubah. Mengapa Tuhan yang dulu baik sama saya sekarang kok menjadi begitu keras terhadap saya? Bukan Tuhan berubah, engkau yang lari dari garis ini ke garis itu. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan yang menyatakan kasih kepada kita, mendatang marah kepada kita, bukan Tuhan yang berubah, kamu yang berubah. Kamu yang berjalan di garis cinta kasih Tuhan. Menyeleweng menuju kepada tempat di mana engkau menyentuh keadilan Tuhan. Kemarahan dia berada padamu. Itu di Alkitab disebut penyesalan Tuhan Allah. Allah menyesal. Jangan memakai istilah itu dimengerti dengan definisi sesal daripada otak manusia yang begitu terbatas. Allah yang paralel kasih dan keadilannya. Tak pernah dua itu bentur dan tak pernah dua itu lawan. Dua ini paralel terus. Kamu taat kepada dia. Kamu berada di jalur dikasihi dia. Kamu berontak kepada dia. Kamu menyeleweng dan menyentuh akan kemarahan Tuhan. Waktu engkau menyentuh kemarahan Tuhan. Engkau mengatakan Tuhan sekarang marah sama saya. Tuhan sekarang memukul saya. Tuhan berubah.
Tuhan bilang ini relatif. Yang berubah adalah kamu. Kamu tidak lagi taat kepada aku. Kamu menyentuh kemarahanku. Di situ aku sekarang melakukan ganjaran, hajaran, pendidikan kepada kamu. Terimalah. Tuhan tidak berubah. Itu yang disebut sesal. Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Dan Musa adalah orang yang mengerti. Dan dia mengatakan sesalilah hambamu. Sesalilah hambamu. Berarti janganlah engkau memperlakukan aku menurut dosaku. Bawalah aku kepada kasih-Mu dan pengampunan. Sehingga sedini mungkin aku menerima kasih-Mu. Seumur hidup aku akan bersukaria, bersorak-sorai. Memuji nama-Mu. Puji Tuhan. Saudara-saudara. Ini adalah pelaksanaan keadilan. Dan cinta kasih Tuhan kepada orang yang Dia kasih. Pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita melanggar. Pada waktu berjalan di luar kehendak Tuhan. Kita menyentuh. Kita telah bentur dengan kemarahan dan keadilan Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengajar kita. Kalau waktu engkau diajar jangan marah sama Tuhan. Waktu engkau diberi sakit. Diberi kegagalan. Diberi perubahan besar di dalam lingkungan. Diberi sesuatu yang tidak lancar. Diberi sesuatu yang menyesal. Saudara langsung berlutut dan berkata, Tuhan, ajarkan saya untuk mengerti kesalahanku. Bukan cepat-cepat bersungut-sungut, bergerutu, memarahi Tuhan. Biar kita menyelidiki diri. Satu kali saya berada di airport. Bertemu dengan seorang, you Stephen Tong? Saya bilang iya. You kenal saya sudah pernah mendengar khotbahmu sejak 18 tahun yang lalu. Sudah lama tidak lihat. You kelihatan banyak tua daripada dulu. Sebenarnya kalau saya sudah tua 18 tahun, dia pasti juga tua 18 tahun, sama. Lalu saya bilang, sekarang kebaktian di mana? Oh sudah tidak, kebaktian lama. Dulu gereja mana? Ya dulu gereja ini. Keliling. Saya tanya mengapa tidak ke gereja lagi? Ya kecewa. Kecewa sama siapa? Ya Pak Stephen. Terus terang ya. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tuhan bersalah apa sama kamu? Pokoknya kecewa sama Tuhan. Sudahlah tidak usah bicara. Saya kecewa sama Tuhan. Lalu dipanggil. Saya masuk. Saya doakan kamu. Saya terus hari itu di dalam kapal terbang. Mikirkan kalimat ini. Kecewa kepada Tuhan. Kalau engkau menemukan banyak Kristen yang sekarang tidak lagi ikut kebaktian. Tanya dia. Mungkin ada sebagian akan jawab sama. Aku kecewa kepada Tuhan. Aku kecewa kepada Tuhan berarti Tuhan mengecewakan aku. Tidak. Aku kecewa kepada Tuhan selalu dimulai daripada dulu mempunyai pengertian Tuhan yang salah. Dan pengertian tentang Tuhan yang salah selalu dimulai dari mimbar yang khotbahnya ngawur. Saudara-saudara, jikalau pendeta taunya memberitakan teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, teologi kelancaran, mengakibatkan manusia menghayali, kalau saya menjadi orang Kristen saya akan menjadi begitu gampang, begitu kaya, begitu lancar, begitu sukses, begitu makmur, begitu untung. Pada waktu situasi berubah, mereka akan kecewa kepada Tuhan. Yang menjadikan orang-orang Kristen kecewa kepada Tuhan adalah pendeta. Yang menjadikan orang Kristen kecewa kepada Tuhan adalah firman, khotbah yang tidak sesuai dengan teologi yang benar. Yang membuat manusia kecewa kepada Tuhan adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak setia kepada pemberitaan firman yang seharusnya. Saudara-saudara, aku kecewa kepada Tuhan. Beberapa hari saya tidak bisa tidur. Saya melihat inilah salah satu gejala yang berada di Indonesia dan seluruh dunia juga. Inilah satu problema yang harus kita tangani dengan serius. Ini sesuatu pertobatan yang harus dilakukan oleh pendeta-pendeta yang diberi kesempatan Tuhan naik ke atas mimbar. Saudara-saudara hari ini pakai topi. 10 tahun kemudian jadi apa saya tidak tahu. 50 tahun kemudian jadi apa saya tidak tahu. Tapi saya berkata kepada saudara, 45 tahun setengah yang lalu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya berani berkata sampai hari ini saya masih memelihara hati yang murni.
beban yang sungguh-sungguh, dan api penginjilan seperti detik yang pertama. Pada waktu saya mengatakan kalimat ini, seorang mantan dosen di STDRI, apa maksud Pak Tong? Saya bilang, dulu saya melayani seperti ini, sekarang saya melayani tetap sama. Ini berarti Pak Tong tidak pernah maju dong. Dari dulu sampai sekarang segini aja, berarti tidak maju dong. Saya bilang maju dalam hal apa? Dalam motivasi yang murni, tidak perlu maju. Dari detik pertama itu motivasi yang murni dan cinta kasih kepada Tuhan, itu merupakan ada kualitas yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kualitas itu tidak pernah maju, yang maju kuantitas. Saudara-saudara sekalian, maka kita sekarang berani berkata kepada anak muda, setialah berjalan terus kepada Tuhan. Dan kalau engkau tidak betul-betul menyampaikan firman, engkau akan tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Menurut statistik yang saya pelajari, salah satu sekolah teologi yang paling penting di Taiwan, lulusannya itu 1/3 sudah tidak lagi setia kepada mimbar. Mereka menghayali, menginginkan kemajuan gereja secara kuantitas dan kompromi di dalam pengajaran. Dan mereka mulai memilih teologi yang radikal supaya kelihatan gereja maju. Sebagai seorang yang sudah mendidik begitu banyak hamba-hamba Tuhan, saya mengharapkan kiranya Tuhan memelihara kita menjadi orang yang sungguh-sungguh setia, tekun, konsisten, taat. Dan salah satu hal yang bisa taat, bisa konsisten adalah mau dihajar, mau dididik, mau menerima ganjaran dari Tuhan. Saudara-saudara, Daud meskipun sudah menjadi raja, dia tidak pernah menolak. Dia hanya menaklukkan diri di bawah Tuhan, berkata, ya Tuhan, aku lebih baik berada di tangan-Mu daripada dilempar ke dalam tangan musuh. Aku lebih baik tetap setia kepada-Mu. Aku tidak memilih semua pukulan ganjaran yang melalui orang lain. Sendiri engkau pukul saya. Sendiri engkau ajar saya. Pelihara saya. Didik saya. Lengkapi saya. Jadikan saya lebih sempurna menurut kehendak-Mu saja. Saudara-saudara, terakhir, di manakah kekuatan yang kita bisa terima pada waktu kita dididik? Waktu Tuhan pukul, waktu Tuhan menghajar. Waktu kita terima kesulitan-kesulitan merupakan ganjaran yang berasal dari Tuhan. Kekuatan kita dari mana? Kekuatan kita daripada mengerti motivasi Tuhan dan menghadap tujuan terakhir dari apa yang direncanakan Tuhan. Ini dua hal. Selalu. Kemenangan selalu terletak kepada kembali kepada yang paling permulaan dan menghadap kepada paling akhir. Inilah Alfa dan Omega. Kristus yang memulai iman, Kristus yang menggenapi iman, Kristus yang menyebabkan segala sesuatu terjadi yang baik, dan Dia akan menyempurnakan rencana yang terakhir. Saudara-saudara, kembali kepada titik permulaan. A man who lost a history, lost identity. A man who lost future, he lost hope. Orang yang tidak mempunyai identitas karena terlepas daripada sejarah. Orang yang tidak mempunyai pengharapan karena terlepas daripada titik sasaran terakhir. Mengapa Tuhan memanggil saya? Ada rencana sebelum dunia diciptakan. Dia sudah memilih saya. Sejarah, predestinasi. Ini adalah kekuatan terbesar yang membuat orang Kristen beridentitas yang tidak berkompromi. Ini merupakan sumbangsi teologi reform yang paling besar. Waktu gereja mendapatkan kekacauan, pada waktu diekskomunikasikan menurut Ciperius, maka di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau pikiran itu mengakar sampai ke dalam daging darah manusia. Sekarang Martin Luther dikucilkan, orang Kristen dikucilkan. Di mana mereka mendapat identitas lagi? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Di sini Calvin mengajak kita loncat, bukan gereja, tetapi Allah, bukan sejarah, prasejarah, bukan ciptaan sebelum dunia dicipta. Lebih asal, lebih permulaan, lebih dasar lagi, yaitu dari sebelum dunia diciptakan di dalam kekekalan, Tuhan sudah memilih kita. Predestination membuat engkau mempunyai akar identitas yang tidak mungkin digoncangkan lagi.
Ini membuat orang reform lebih kuat dari orang-orang Lutheran. Karena kita mengetahui bukan di dalam sejarah saya dibaptiskan oleh siapa. Bukan di dalam sejarah siapa tumbang tangan atas saya. Bukan karena Paus mengaku saya. Tetapi Allah sebelum dunia diciptakan, Dia sudah memilih aku. Siapa bisa menggoncangkan aku? Kedua, titik akhir. Akhirnya Kristus akan datang memberikan kesempurnaan. Consummation. Jadi history, identity, future, hope. Kedua titik ini menjadikan aku mempunyai kekuatan menikmati masa kini. Saudara-saudara. And a man who lost presence, he lost his identity. He lost his own existence. Saya berada di dalam zaman ini karena Tuhan yang melahirkan saya di zaman ini. Saya berada di zaman ini karena Tuhan memimpin saya di zaman ini. Saya berada di zaman ini akarnya dari kegagalan dan tujuan pada kegagalan. Dari kekal sampai kekal, Tuhan itu milikku. Tuhan itu yang mengukir, yang menggarap, yang menyempurnakan, yang melengkapi aku. Saudara-saudara, aku sedang menuju kepada kesempurnaan, consummation. Aku menuju kepada kesempurnaan titik akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang ini belum apa-apa. Sekarang belum apa-apa. Saudara-saudara, setiap orang Kristen harus ingat. Setiap orang Kristen harus sadar. Sekarang ini harus kerja segiat mungkin. Sekuat mungkin. Tapi apa yang kita capai, keberhasilan, belum apa-apa. Yesus berkata, I will make you a man, a fisher of men. Aku akan menjadikan kamu. Berarti sekarang belum jadi. A great leader always lead people to the final consummation. Seorang pemimpin yang agung selalu memimpin manusia menuju kepada kekekalan yang sempurna. Bukan sekarang. Jadi Stephen Tong sekarang belum apa-apa. Tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Tahun 2 tahun lagi lebih baik dari tahun depan. Dan sekarang pasti lebih baik dari tahun lalu. Itu namanya on the way to the success. Itu namanya dengan optimis kita terus menggali kebenaran Allah, anugerah Tuhan Allah. Sampai apa yang Tuhan mau kita jadi. To be like Him. In the measurement of Jesus Christ. Saya harap semua mahasiswa ingat kalimat-kalimat ini. Saya melihat kalau ada mahasiswa mengatakan, akhirnya saya tamat. Pasti akhir dia. Karena dia belum bisa merubah omega point menjadi alpha point. Tapi barang siapa yang hari itu tamat mengatakan, baru sekarang saya mau masuk ladang. Saya harus gentar. Saya harus hati-hati. Betul-betul pegang janji Tuhan. Untuk memulai pelayanan. Dia akan sukses. Setiap kali omega point menjadi alpha point. Omega point menjadi alpha point. Omega point menjadi alpha point. Di situ lembaran baru tertulis. Engkau maju terus. Tidak habis-habis. Terakhir. Jangan terikat oleh perasaan sekarang. Sekarang terakhir. Jangan takluk kepada perasaan. Alkitab mengatakan, waktu dididik tidak enak. Waktu dididik, engkau rasanya tidak enak. Tetapi mau melihat kepada akibat pendidikan. Tidak pernah orang dididik oleh Tuhan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tidak. Ingat, yang dididik oleh Tuhan pasti diterima oleh Tuhan. Amin. Kalau kamu dididik berarti kamu masih diterima sebagai anak. Dan pendidikan itu mengakibatkan sesuatu perdamaian, kesucian, kebajikan, kesempurnaan. Sehingga perasaan waktu dididik itu tidak enak. Tapi perasaan itu tidak boleh membelenggu kita. Dan kita tidak mau menaklukkan diri kepada perasaan pada waktu proses pendidikan. Kita mau mengatakan, Tuhan beri kekuatan kepada aku. Kalau aku dihajar, kalau aku dididik, kalau aku lagi diukir, beri kekuatan kepada aku. Sudah mengetahui perasaan ini tidak menjadi final. Yang final itu ada hari depan yang sempurna. Saudara pakai cincin? Saya tanya, adakah cincin yang tidak pernah dibakar? Tidak ada. Sudah pakai bagus, pakaian yang bagus sekali. Adakah bagusnya pakaian tidak pernah dipotong kainnya? Tidak ada. Engkau pernah pakai batu yang indah, berlian yang mengkilap. Adakah berlian yang tidak pernah diasah? Tidak. Engkau minum anggur yang begitu baik, begitu menyegarkan. Adakah pohon anggur yang tidak dipotong-potong daunnya? Tidak ada. Itu sebab
hidup kita yang penuh dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan tidak inginkan, silakan potong Tuhan. Silakan potong apa yang engkau tidak inginkan. Silakan buang hal yang tidak perlu. Silakan didik aku. Silakan hajar aku. Silakan kurangi hal-hal yang tidak perlu. Rampingkan aku. Jadikan aku seorang yang mau dididik. Karena aku anakmu. Amin. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Semua tunduk kepala. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berada di kesulitan. Saya ingin mengerti apa maksud Tuhan. Saya lebih ingin bijaksana dari Tuhan. Ingin kekuatan dari Tuhan. Kesabaran dari Tuhan. Pengertian sesungguhnya dari motivasi dan tujuan Tuhan. Sehingga di dalam ganjaran, di dalam kesulitan, saya boleh belajar taat dan menerima manfaat sebanyak yang daripada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Siapa yang berada dalam kesulitan, kita perlu berdoa bersama-sama. Acungkan tangan saudara. Yang berada dalam kesulitan-kesulitan yang orang lain tidak mengerti, Tuhan mengerti. Acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Tangan diturunkan. Siapa yang berkata, saya sangat memerlukan ketaatan. Saya sangat memerlukan pengertian firman Tuhan. Sehingga saya mendapatkan kekuatan, boleh bertahan terus di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Mereka yang merasa perlu sekali bijaksana dan kekuatan taat kepada Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak sekali, banyak sekali. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Semua berterima kasih untuk kebenaran yang dicatat. Terima kasih untuk segala contoh yang diberikan. Terima kasih kepada kekuatan yang Tuhan tambahkan. Terima kasih kepada Tuhan untuk tujuan terakhir yang indah bagi hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala hajaran, segala didikan dan ganjaran yang kami terima. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang suci yang boleh kami terima pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menahan dan bersabar di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Memberikan bijaksana kepada kami untuk mengerti rencana dan segala tujuan yang terakhir yang Tuhan tetapkan bagi kami. Memberikan kepada kami pengertian untuk bagaimana harus mentaati pimpinan Tuhan dan kerenan hati untuk bagaimana harus kami bertahan. Sehingga kami boleh menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menerima ganjaran, yang sedang menangis, yang mengeluh, yang mengalami kesulitan yang sulit diatasi oleh kekuatan kami sendiri. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kami tidak sanggup menyebut nama mereka, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti kami lebih daripada diri kami mengerti diri kami sendiri. Beri kekuatan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.